Sekjen DPP REI Amran Nukman berharap dampak dari gagal bayarnya Evergrande ini tidak akan dirasakan oleh pengusaha properti di dalam negeri. Amran memperkirakan dampak yang dirasakan dari kasus gagal bayar tersebut yakni tertundanya pengiriman barang ke negeri tirai bambu tersebut. Halo Sobat Prima Plastindo. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kebangkrutan Evergrande akibat terjerat hutang yang sangat besar. Kita juga sudah membahas banyak sekali pihak yang terdampak dengan kebangkrutan Evergrande ini. Dua perusahaan properti China juga dilaporkan gagal bayar menyusul Evergrande. Perusahaan apa saja itu? Apa pengaruh krisis Evergrande terhadap ekonomi Indonesia? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru seputar industri dan bisnis plastik. Belum 1 bulan dari kabar krisisnya perusahaan raksasa properti China Evergrande, dua perusahaan properti lain juga dilaporkan gagal bayar. Perusahaan apa saja itu? Yang pertama adalah Civic Holdings. Lembaga pemerintah global Fitch Ratings menurunkan peringkat Civic karena mereka telah melewatkan pembayaran bunga. Selain itu, ketidakpastian atas pembayaran obligasi senilai 246 juta US dollar yang jatuh temponya pada akhir bulan ini juga membuat Fitch Ratings menurunkan peringkat Civic. Yang kedua, ada Fantasia Holdings. Perusahaan properti yang berbasis di Shenzhen ini mengatakan telah gagal membayar kembali obligasi senilai 205,7 juta US dollar. Hal itu membuat nilai pasar obligasi denominasi dolar pembangun rumah di China turun hingga hampir 50%. Pemerintah China telah merumuskan kebijakan 3 red lines atau 3 garis merah untuk mengurangi resiko tingkat utang dari sektor properti. Apakah efek krisis Evergrande ini akan sama dengan Lehman Brothers tahun 2008 silam? Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI, Paulus Totok Lusida memperkirakan efek domino dari Evergrande ini tidak akan sebesar seperti yang terjadi saat krisis Lehman Brothers tahun 2008. Selain dari segi nilai utang yang berbeda, bisnis Evergrande dominan di sektor properti lebih memiliki aset bernilai. Berbeda dengan Lehman Brothers yang hanya bermodalkan surat utang. Selain itu, penanganan krisis di Amerika Serikat dan China diprediksi tidak akan sama. Berbeda dengan paham ekonomi pasar bebas ala Amerika Serikat, Toto meyakini bahwa kebijakan sosialis dari China akan lebih melakukan proteksi, sehingga kebijakan pemerintah China akan menjadi penentu dalam hal ini. Kalau ini, Evergrande kan properti. Jadi ada aset, punya value yang hampir tidak mengalami penyusutan. Jadi domino efek yang timbul tidak akan sebesar Lehman Brothers. Sekarang gimana cara penanganan oleh pemerintah China? Ungkap Toto. Lantas, apakah krisis Evergrande ini akan berdampak pada sektor properti di Indonesia? Toto mengatakan efek langsung terhadap industri properti Indonesia tidak akan banyak. Dia justru mewaspadai efek domino dari krisis Evergrande terhadap ekonomi China dan juga bahkan global. Karena pada saatnya nanti bisa berdampak pada ekonomi Indonesia juga. Dan jika efek domino terjadi, sektor properti pasti akan turut tertampar. Kalau kita bicara pengaruh, pasti ada, tapi semoga tidak banyak dari efek dominonya. Kalau di China, krisis ini tidak ditangani dengan tepat, ekonomi terdampak. Pembelian barang-barang ekspor dari Indonesia akan berkurang, otomatis mempengaruhi ekonomi Indonesia, ungkap Toto. Selain itu, Dani Indra Batara, Director Advisory Group Coldwell Banker Komersial Indonesia, juga mengamini bahwa investasi properti di Indonesia masih didominasi oleh investor lokal
yang sangat memperhatikan pergerakan pasar yang sifatnya lokal juga. Sehingga properti di sini akan lebih dipengaruhi oleh iklim investasi dan pergerakan dari ekonomi Indonesia. Saat ini, kondisi krisis utang perusahaan properti di China belum memiliki pengaruh terhadap pasar properti di Indonesia secara umum, katanya. Jikapun ada pengaruhnya, lebih ke sentimen yang sedikit menurun atau kehati-hatian investor asing terhadap pasar properti di Asia. Namun belum berpengaruh pada kinerja pasar properti secara langsung. Jadi, Indonesia kelihatannya saat ini cukup aman, tidak terdampak krisis yang dialami oleh Evergrande. Tapi bagaimana menurut Sobat Prima Pastino sendiri? Apakah menurut Anda ini akan lumayan berdampak pada industri di Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis dan juga industri plastik. Sampai ketemu di kabar bisnis berikutnya.